lagi. Perkenalkan, nama saya Niwa Septiari, NIM 1911 Prodi PGPA semester 4 dari Universitas Dayanapura, mata kuliah Sains Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video, yaitu melakukan sebuah percobaan atau eksperimen dengan tema alam semesta, yaitu rambatan warna. Nah, dari judulnya saja sudah menarik. Nah, mari kita simak bagaimana sih langkah-langkah dari setiap melakukan eksperimen ini. Nah, di sini saya akan membutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu 3 buah gelas plastik, 3 buah gelas kaca, 1 buah gelas plastik yang sudah berisi air, 2 pewarna makanan yaitu merah dan kuning, kemudian 1 buah sendok, kemudian yang terakhir tisu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, kita siapkan berapa gelas ini. Nah, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tuangkan pewarna makanan. 1 warna makanan warna merah, 1 warna makanan warna kuning. Cukup 2 tetes maupun 3 tetes. Kita masukkan lagi. Aduk-aduk. Kemudian kita langsung masukkan ke belah sisi warna kuning. Oke, sudah. Nah, kenapa sih warna yang gelas yang di tengah tidak kita isikan warna? Ya, kita akan mengamati apa sih yang akan terjadi gelas ini ketika kita sudah melakukan sebuah percobaan. Nah, kita langsung tahap yang terakhir, kita melipat tisu. Memanjang seperti ini. Nah, kita ambil lagi 1. Langsung kita masukkan ke sini 1 dan ke sini 1. Kita amati apa yang terjadi. Ya, inilah hasilnya. Tara. Nah, tadi di awal kita menunggu hasil dari melakukan sebuah percobaan. Tadi yang awalnya ini tidak isi, ternyata kita amati. Ini tadi awalnya tidak isi air, kemudian setelah dia meresap, dia tercampur antara perpaduan merah dan kuning menjadi warna orange. Nah, kenapa ya bisa gini? Kenapa sih bisa air itu bisa pindah ke dalam sini dan menunjukkan warnanya? Nah, dikarenakan proses inilah yang namanya proses kapilaritas. Nah, dengan pindahnya air itu dinamakan proses terjadinya kapilaritas. Nah, kenapa sih pewarna makanan dan air itu bisa meresap di atas di dalam tisu dan bisa naik di melalui tisu itu? Ya, dikarenakan tisu ini terbuat dari serat sehingga mempermudah pewarna makanan dan air itu menyatu sehingga bisa naik di atas tisu, kemudian saling berkaitan dengan tisu yang lainnya. Nah, maka dari itu sangat mudah untuk pewarna makanan dan air untuk meresap di tisu itu karena tisu itu terbuat dari serat. Nah, di sini melakukan eksperimen ini dapat mengembangkan 3 dimensi. Yang pertama dimensi sikap, yang dimana anak mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi, antusias, disiplin, menunjukkan rasa yang sabar, kemudian teliti dalam melakukan sebuah eksperimen ini. Kemudian dimensi yang kedua itu dimensi proses, yang dimana
dimensi proses ini melibatkan beberapa proses yang harus dilalui oleh anak ataupun yang telah dilalui oleh anak, mulai dari anak menyiapkan bahan, kemudian melakukan sebuah langkah-langkahnya, mulai dari menyiapkan gelas, memasukkan air ke dalam gelas, melipat-lipat tisu, kemudian memasukkan pewarna makanan dan menyatukan menaruh tisu di gelas satu ke gelas yang lainnya. Kemudian anak mengamati hasil yang telah dia lalui. Kemudian yang ketiga ada dimensi produk, yang dimana anak dapat mengetahui secara fakta yang dilihat oleh anak bahwa pewarna makanan dan air dapat menyerap tisu dan dapat naik di atas tisu. Kemudian anak dapat melihat secara fakta yaitu gelas yang di tengah ini awalnya tidak berisi air maupun tercampur pewarna makanan. Setelah lama berproses menunggu hasilnya, ternyata gelas yang di tengah ini mendapatkan air yang berisi pewarna karena campuran dari warna oranye dan merah itu menjadi warna orange. Nah, itulah dimensi yang dapat dikembangkan oleh anak ketika melakukan eksperimen ini. Kemudian ada kompetensi dasar yang didapat oleh anak. Yang pertama, bahasa. Ya, anak dapat mengucapkan apa yang telah anak-anak lakukan melalui eksperimen ini. Kemudian yang kedua, kognitif, yang dimana anak dapat mengetahui bahwa di sini ada mengenal warna merah, orange, dan kuning, dan juga mengenal bentuk. Kemudian kognitif, yang dimana anak dapat menggunakan jari jemarinya untuk memegang sebuah alat yang konkret seperti gelas dan memasukkan air ke dalam gelas. Nah, untuk eksperimen ini dapat dilakukan di rumah ataupun di mana saja untuk dilakukan kepada anak-anak yang masih anak usia dini. Nah, eksperimen ini sangat memotivasi anak untuk belajar, karena selain anak dapat mengenal warna, anak juga dapat mengenal bentuk. Selain itu, anak dapat mengetahui apa yang terjadi ketika kita melakukan eksperimen ini. Nah, eksperimen ini tentu saja dapat dilakukan bagi semua kalangan anak-anak. Nah, dengan diawasi oleh orang tuanya. Sekian dari video saya hari ini. Terima kasih.